penyertaan-mu yang kami merasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebuah firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di perayaan Natal kita kali ini yang tertulis dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema kita yaitu damai di bumi. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan kita hari ini, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pengusaha yang sedang mengalami stres. Pada suatu hari dia mempunyai teman, dan temannya ini mengikat atau memberikan sebuah kartu seminar untuk mengikuti seminar manajemen stres. Setelah mereka mengikuti dari seminarnya itu, ada salah satu saran dari pembicara daripada seminar itu. Dia mengatakan bahwa lepaskan stres Anda dengan menceritakan masalah Anda kepada seseorang yang bisa mendengarkan masalah yang Anda hadapi. Setelah ia mendengarkan semua dari kata-kata pembicara tersebut, ia menambahkan dalam pikirannya bahwa salah satu cara terbaik adalah berbicara kepada hewan kesayangannya. Sang pengusaha sangat jengkel. Ia seringkali membeli sebuah tiket seminar untuk mendengarkan saran dari seorang pembaca, dengan menekankan bahwa ia harus memiliki hubungan erat dari hati ke hati dengan hewan peliharaannya. Jelas kita ketahui bahwa apabila kita memiliki seorang peliharaan, bukan itu menjadi kesimpulan dari kita mengalami sebuah permasalahan apabila kita mau menceritakannya atau menceritakan segala keluh kesah yang kita hadapi. Tetapi dalam ilustrasi ini menjelaskan jelas bahwa hewan itu tidak bisa membereskan konflik-konflik pemicu stres yang ia alami, dan hal tersebut bisa tidak menghadirkan damai di hatinya. Begitu juga halnya dengan kita pada hari ini, pada kali ini, di mana kita merayakan Natal seperti yang telah kita lewati, seperti Natal Pemuda, Natal Sekolah Minggu. Pastinya kita melewati Natal-Natal dan sudah menemukan banyak sekali firman-firman Tuhan. Tetapi dalam perayaan Natal kita hari ini, seperti tema kita yaitu damai di bumi. Seperti kita ketahui, damai sejahtera ada roh atau semangat dari Natal kelahiran Yesus Kristus. Kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Seperti halnya seorang pengusaha tadi, dia tidak mengusahakan teman untuk membereskan konflik yang dihadapi, untuk menceritakan kesetresan apa yang dihadapi, tapi dia hanya menceritakan kepada sebuah hewan. Itulah hal yang salah, sama seperti kita di dunia ini. Apabila kita mengalami persoalan, pergumulan, kita hanya membutuhkan teman. Kita boleh menceritakannya kepada teman kita, kepada saudara kita, terlebih kepada Tuhan yang datang kepada kita. Damai sejahtera di bumi adalah sebuah pesan pengharapan. Kenapa dibilang damai di bumi itu adalah sebuah pesan pengharapan? Karena dalam damai, apabila kita mempunyai damai, pastinya dalam hati kita itu terasa tenang, tidak ada lagi hal yang terguncang, tidak ada lagi hal yang tidak terganggu di dalam hati kita. Nah, tapi dalam Natal membawa kita kabar baik, Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Natal kali ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita lihat dalam bahwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah pembawa damai dalam kehidupan kita, membawa hal sukacita di dalam kehidupan kita. Damai yang dimiliki oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membawa damai. Dia membawa damai kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita orang yang berdosa diperkenankan Allah untuk memiliki damai? Jelas mungkin bukan usaha kita untuk menerima damai. Itu adalah usaha dari Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk memberikan damai kepada kita, jemaat-jemaatnya. Bagaimana mungkin
kita, pada para pemuda, para remaja-remaja sekarang memiliki damai apabila di hati kita masih ada hal-hal permasalahan yang kita hadapi. Seperti perayaan Natal, kita pasti memikirkan, pasti di hati kita terganggu, apakah kita pengen baju baru, sepatu baru, atau hal-hal yang baru. Pasti itu membuat hati kita terganggu, membuat hati kita merasa tidak enak. Kenapa saya harus memiliki ini, saya harus memiliki sepatu baru, harus memiliki baju baru. Tapi itu membuat kita tidak ada lagi damai dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apabila kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita tidak hanya mempersiapkan baju baru dan sepatu baru, tapi hati yang damai, hati yang penuh kesucian daripada Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa jika kita berkenan kepada, maka Natal menjadi milik kita. Kenapa apabila kita berkenan kepada Tuhan, Natal menjadi milik kita? Karena Natal itu adalah kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Apabila kita memperingatinya dengan hati yang suci, hati yang damai, hati yang berkenan kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal duniawi, maka keseluruhan sukacita Natal ada di dalam kita. Saudara-saudara yang terkasih, damai Natal mampu menerobos seluruh kesulitan di bumi, kesulitan yang kita hadapi, baik permasalahan, baik pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kenapa dibilang damai Natal itu mampu menerobos itu? Karena Tuhan Yesus, damai yang diberikan Tuhan Yesus bukanlah damai yang sekecil atau damai yang sepele hanya diberikan, tapi damai Tuhan Yesus adalah damai yang besar, mampu meneruskan semua, mampu menerobos atau mampu memperkecil segala masalah yang kita hadapi. Kita memperingati bukan hanya untuk kita memamerkan, bukan hanya untuk sebagai ingatan semata kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai tanda kita bahwa ada damai, ada Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sedang mengalami atau sedang merayakan hari Natal, semoga kita memperoleh atau memberuntungkan peroleh damai dalam Natal, sehingga kumandang lagu Natal, kumandang lagu malaikat bukan saja merdu terdengar dalam telinga, namun juga merdu dan meneduhkan hati yang gundah gulana. Apabila kita menyanyikan lagu-lagu Natal, banyak sekali lagu-lagu Natal yang sedang ngetren zaman sekarang, tapi apabila kita menyanyikannya hanya dengan hal yang sangat biasa saja atau hal yang memungkinkan kita, yang penting Natal, itu sudah kulakukan. Tapi apabila kita menyanyikan lagu Natal itu penuh dengan hati yang baik, itu bukan hanya terdengar sebagai di telinga saja, namun dari hati yang gundah gulana kita menjadi hati yang damai, karena kita merayakan Natal itu menjadi Natal yang baik dan penuh sukacita. Maka terjadilah damai dalam kehidupan kita, baik sesama kita, baik di lingkungan kita. Nah, yang menjadi kesimpulan dan renungan kita dalam nats khotbah kita pada perayaan hari ini, yaitu damai yang dibawa Allah pada akhirnya bisa membawa kepada semua dan dimulai dari diri kita sendiri. Damai yang diturunkan kepada Tuhan kepada kita, sebaiknya damai itu juga bisa kita turunkan, bisa kita sebarkan kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu mendengarkan kami atau mengajarkan kami untuk ada damai dalam hati kami. Biarlah damai yang Kau berikan kepada kami Bapa, kami dapat salurkan kepada teman kami, sesama kami, sahabat kami, baik keluarga kami Bapa. Di atas semuanya itu Bapa, banyak dosa yang perbuat, hapuskanlah Bapa supaya tidak menghambat kasih karunia yang Pahkan kepada kami. Ini yang doakan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.